Apa kabar Bu Jenny? Sehat, Pak. Ya, baik. Ibu Jenny bisa langsung merekam? Sudah, Pak. Baik. Ya, Ibu Jenny, untuk hukumnya ini, Ibu kami nanti persilahkan untuk melakukan simulasi pembelajaran singkat tentang rencana aksi yang Ibu sudah kirim di LMS. Waktunya maksimal 10 menit. Setelah itu, kami berdua akan berdiskusi dengan Ibu, mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan simulasi yang Ibu lakukan dan rencana aksi yang Ibu Jenny sudah kirim ke LMS. Praktik mengajar, Pak. Iya, simulasi ya, simulasi tidak lebih dari 10 menit. Baik, Pak. Oke. Bisa mulai dari sekarang. Bentar ya, Pak. Selamat pagi anak didik Ibu sekalian. Hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat kan? Ya, pagi ini kita akan belajar mengenai tematik kelas 5, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema pentingnya udara bersih bagi pernapasan pembelajaran 5. Kemarin kita telah belajar mengenai ekonomi, produksi, konsumsi. Hari ini kita mengenai sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui tayangan video atau gambar, peserta didik dapat menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia dengan benar. Di sini sudah lengkap ya anak-anak, jadi bisa kita lihat. Selanjutnya di buku kamu ada teks saat lomba Dani merasa sesak napas, Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Tentunya ada kan anak-anak? Iya, banyak sekali penyakit yang menyerang organ pernapasan. Di sini ada gambar mengenai sistem pernapasan. Bisa kamu lihat kan anak-anak gambarnya bagaimana sistem pernapasan? Penyakit yang ada pada sistem pernapasan yaitu pertama emfisema. Ini dia, dapat kamu bedakan gambarnya kan, mana yang terserang emfisema dan mana yang masih normal. Yang kedua itu asma. Ini bisa kita lihat gambarnya, ada yang terkena asma. Ini mungkin kemungkinan dia terserang karena kedinginan, cuaca yang dingin ya. Kalau di sini dia sudah sesak napas sehingga dia memerlukan botol spray untuk mengobati sesaknya, meringankan sesaknya. Yang ketiga itu kanker paru-paru. Ini dia yang terkena penyakit kanker paru-paru. Itu kemungkinan karena keseringan mengkonsumsi rokok. Jadi untuk orang tua kamu, saudara kamu laki-laki yang merokok, kamu nasihati ya anak-anak supaya tidak terkena penyakit kanker paru-paru. Yang keempat itu tuberkulosis atau TBC. Di gambar ini kita bisa bedakan mana dia yang terkena penyakit dan mana yang masih sehat. Di sini ya, ini ada bercak-bercaknya, ada lubang-lubangnya, itu yang sudah terkena penyakit TBC. Yang kelima itu bronkitis. Di sini kita bisa lihat gambarnya ya anak-anak, bisa kita bedakan ini yang masih normal dan ini yang terkena penyakit bronkitis. Ini dia sudah berlendir ya. Yang keenam itu influenza atau flu. Ini kita sering sekali terkena flu ya anak-anak, apalagi keadaan cuaca yang masih yang tidak jelas, yang hujan, yang dingin ya. Jadi semuanya harus menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit.
Ya, di dalam buku kamu ada di situ bagan atau tabel untuk membuat pertanyaan mengenai penyakit pada sistem pernapasan. Itu menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Di sini sudah ada contohnya ya, anak-anak. Di sini kamu buat pertanyaan selanjutnya dan tuliskan jawabannya di dalam tabel tersebut. Sebelumnya, kemarin sudah Ibu bagi kelompok kan ya anak-anak. Jadi, kita duduk di sebelah kelompok kita masing-masing. Yang kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya. Tugasnya juga udah Ibu buat kemarin. Dan untuk hari ini kamu presentasi nanti setelah selesai mengerjakan tabel yang telah disediakan. Ya, terima kasih anak-anak. Kamu telah mengerjakan tabel kamu. Di sini bisa kita lihat dari kelompok kamu itu kata tanya apa dengan menggunakan pertanyaan dan ini jawabannya. Begitu juga dengan di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Yang kemarin kita membuat kelompok dan ini kelompoknya. Kamu sudah mengerjakan bagan mengenai sistem pernapasan kan anak-anak? Jadi Ibu harapkan kamu sekarang melakukan presentasi untuk mempresentasikan pekerjaan kelompok kamu. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus atau tepuk tangan untuk anak didik Ibu yang telah memberikan presentasi terbaiknya. Terima kasih buat semuanya anak didik kami. Dan presentasi clippingnya sangat bagus sekali gambar-gambarnya. Terima kasih buat presentasinya. Sekarang silakan duduk kembali ke tempat duduknya semula. Kita setiap harinya pastinya sering berolahraga untuk mencegah penyakit agar supaya kita sehat. Jadi kita harus berolahraga. Olahraga bukan cuma bermain sepeda, bowling, bukan cuma seperti itu ya. Menari juga termasuk olahraga. Siapa yang tahu tarian yang menggunakan properti? Tarian daerah yang menggunakan properti. Iya, bagus. Semuanya pasti tahu ya, di sini ada Ibu sediakan gambar mengenai tari piring. Tari piring itu menggunakan properti piring. Tari payung menggunakan properti payung. Tari serimpi menggunakan selendang. Tari janger menggunakan selendang, kipas. Di sini ada Ibu buatkan, sajikan gambar tarian. Tari kipas Pakarena itu berasal dari Sulawesi Selatan. Properti tarinya yaitu kipas. Tari baksa kembang berasal dari Kalimantan Selatan. Propertinya kembang bogam. Tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, properti tarinya sapu tangan. Pada pembelajaran 2, kamu dan teman-teman juga telah memilih dan akan berlatih satu tarian daerah menggunakan properti. Semuanya udah ingat bagaimana tariannya? Pastinya sudah ya anak-anak. Di sini ada contoh beberapa gerakan tari piring. Ya, ini dia piringnya diangkat ya, sama dengan yang ini, laki-lakinya. Apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan? Yang pertama, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, minum banyak air putih, rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Tentunya kamu pasti melakukan beberapa dari bagian-bagian yang Ibu sebutkan tadi kan?
Iya, bagus sekali. Kalian telah melakukan kegiatan untuk menghindari penyakit pada sistem pernapasan. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD kamu supaya kamu menjawab itu dari materi kita hari ini. Setelah kamu jawab, kita kumpul ya, biar nanti bisa Ibu nilai. Ya, waktunya sudah bisa dikumpul ya. Semuanya mengumpul. 1, 2, 3, iya bagus. Semuanya telah mengumpul. Jadi, Ibu periksakan. Ya, hasilnya sangat bagus. Mudah-mudahan bisa seperti ini selanjutnya ya, dalam pembelajaran selanjutnya. Iya, hari ini kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Iya, bagus. Iya, Ibu simpulkan lagi ya materi kita hari ini mengenai sistem penyakit pada sistem pernapasan. Itu tadi ada beberapa yang Ibu sebutkan, mulai dari emfisema sampai kepada asma. Jadi kamu harus ingat ya, cara menghindarinya juga harus diingat. Rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak merokok. Jadi harus kita hindari yang merokok ya, bilang sama keluarganya yang merokok. Jaga kesehatannya kalau udara dingin, memakai jaket, minum air yang hangat supaya kamu terhindar dari penyakit. Ya, iya, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Terima kasih buat anak didik Ibu yang telah bergiat hari ini. Sangat bagus sekali nilai-nilai semuanya, termasuk presentasinya. Terima kasih Ibu ucapkan. Buat hari esok, semoga bisa lebih bergiat lagi. Sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih buat anak didik Ibu, berdoa selesai. Sampai jumpa pada hari selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Selamat pagi anak, selamat siang anak didik Ibu. Udah Pak. Oke, ya baik Ibu Jenny. Silakan untuk pertanyaan. Silakan Pak Dr. Hairil untuk memulainya. Ya, terima kasih Dr. Lasundra. Apa kabar nih Ibu Jenny? Sehat Pak. Ibu di mana Bu sekarang? Di tempat tinggal Pak. Iya, Bapak Ibu berdomisili di mana sekarang? Di Sumatera Utara Pak. Oh, jadi Ibu ada di sana sekarang? Iya Pak. Di daerah mana di sana? Di Parongil Pak, Sidikalang. Kabupaten? Kabupaten Dairi Pak. Oh, Dairi. Oke. Iya Pak. Lumayan jauh dari Makassar ya. Iya Pak. Saya baru nyampe Medan, Bu. Wah, iya Pak. Ya, saya cuma baru sampai ke Medan, belum menjelajah Sumatera Utara. Iya Pak. Oke. Ibu ngajar di SD mana, Bu? Di Sidikalang? Di Parongil Pak, 033930 Parongil. Sudah berapa lama? Sekitar 7 Pak. 7 bulan. 7 tahun Pak. Sorry. 7 bulan ya. 7 tahun. Iya Pak. 7 tahun. Dan dari awal sudah sebagai PNS? Enggak Pak, sempat menjadi honor dulu Pak. Berapa lama, Bu? Honor sekitar 3 tahun Pak. Oke. Ya. Menurut Ibu pekerjaan ini cocok ya buat Ibu ya? Menurut saya cocok Pak. Kalau dikasih kesempatan memilih pekerjaan lain? Saya lebih memilih menjadi guru Pak. Oke. Kalau orang Sumatera Utara kan banyak di pengacara. Gak ada minat jadi pengacara Pak. Ada minat ya? Iya Pak. Baik, ya bagus Bu ya. Jadi saya kira Ibu kelihatan sekali ya dari cara Ibu mengajar, Ibu sudah berpengalaman dan Ibu punya passion gitu ya,
yang sangat baik tentang mengajar. Ibu peduli dan apresiatif terhadap siswa dan saya kira kalau saya jadi murid ibu, seandainya saya jadi murid ibu, saya suka itu diajar sama ibu. Terima kasih, Pak. Oke, materinya ini tentang, sebentar saya lihat RPP-nya. Tentang udara bersih bagi kesehatan, ya, tema 2. Tema 2. Ya, ini yang saya suka lihat Bu ya, di RPP Ibu ada pernyataan seperti ini. Mohon maaf bukan membandingkan dengan peserta lain, tapi tadi di peserta sebelumnya itu ada di bagian ini hanya disebutkan kode-kodenya gitu ya. Saya mencari judul tidak ada gitu ya. Jadi ini bagus ya buat karena begini, terus terang Bu ya, saya kan bukan dari bidang PGSD ya, saya dari bidang pendidikan bahasa Inggris. Iya, Pak. Tentu ada asumsi-asumsi yang agak berbeda dalam penyusunan RPP di SD ya dibandingkan dengan SMP SMA yang biasa selama ini kami bina gitu ya. Apalagi di perguruan tinggi tentu berbeda lagi. Tapi saya kira prinsip-prinsipnya sama ya. Prinsip-prinsipnya sama, kita sama-sama pendidik dan tujuan kita saya kira sama saja ya. Mau di SD, mau di SMP, SMA, perguruan tinggi, tujuannya adalah membawa perubahan ya pada siswa kita. Iya, Pak. Baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Ya. Nah, dan itu buat saya tujuannya harus jelas. Dan salah satu penanda tujuan yang jelas itu adalah identitas RPP itu jelas, arahnya kemana ya. Iya, Pak. Oke, jadi dengan adanya pernyataan seperti ini, udara bersih bagi kesehatan, saya kira itu memudahkan kami sebagai orang luar gitu untuk melihat apa yang dikerjakan profesional seperti Ibu ini. Nah, Ibu sudah biasa mengajarkan materi ini sebelumnya? Sebelumnya ke kelas Sudah 6. pernah? Mungkin bukan biasa, tapi mungkin sudah pernah. Belum, Pak. Oh, belum ya? Iya. Biasanya kelas 6, Pak. Sekarang tahun Ibu ini biasa kelas ngajar 5 saya, Pak. Ibu kelas 5? Iya, sekarang kelas 5, Pak. Biasanya, oh ini yang tadi ini materi kelas 6 ya? Iya. Oh ya. Tapi materi yang mirip ada di kelas 5. Tentang kesehatan. Ada, Pak. Ada ya? Iya. Nah, dan karena di SD itu sifat pembelajarannya kan tematik integratif gitu ya. Iya, Pak. Jadi tentu kalau ada satu topik itu dikaitkan dengan topik-topik lain. Iya, Yang Pak. walaupun secara substansi beda-beda, namun ada benang merahnya, ya kan? Istilah benang merah ini istilah canggih sebenarnya untuk sesuatu yang sederhana sebenarnya, sesuatu yang bisa menyatukan ketiga hal yang berbeda itu, ya kan? Iya. Itulah yang disebut benang merah. Jadi kelihatan tautan antara hal pertama, hal kedua, hal ketiga dan seterusnya. Iya. Itu sebabnya disebut tematik. Temanya sama, jadi temanya sama, namun unsur-unsur pembentuknya berbeda-beda. Iya. Namun walaupun unsur pembentuknya berbeda-beda, kita masih tetap bisa melihat persamaannya. Karena misalnya si guru menyelipkan unsur-unsur yang membuat bahan-bahan yang berbeda ini jadi kelihatan ada kaitannya satu sama lain. Iya, Pak. Itu ya. Nah, kira-kira dalam RPP Ibu itu ada ya Bu ya? Yang membedakannya, Pak? Ya, yang saya bilang tadi, yang saya tadi uraikan agak panjang lebar tadi, itu ada Bu ya? Di bagian tujuan itu langsung tertera, Tidak, Pak. bukan hanya di tujuan Bu, tapi di semua unsur-unsur RPP yang Ibu susun. Ada enggak itu? Yang tadi saya bilang. Pak, ada. Ada ya? Iya, Pak. Jadi misalnya, yang bagian pertama itu apa Bu? Yang bagian pertama tadi IPA, Pak. IPA. Iya. Khususnya tentang apa? Khususnya tentang sistem pernapasan. Oke, yang ada kaitannya dengan paru-paru dan iya, Pak. Penyakit-penyakit yang
sumbernya dari kesehatan ketidaksehatan paru-paru tentunya ya. Oke, itu kemudian Ibu kaitkan dengan apa? Dengan bahasa Indonesia, Pak, mengenai Indonesia. kata tanya, apa, di mana, bagaimana, siapa, seperti itu, Pak. Oke, dan itu ada kaitannya dengan paru-paru dan lain-lainnya. Iya, dia menanyakan apa penyebab penyakit, misalnya tuberkulosis, seperti itu, Pak. Ya, oke. Kemudian poin terakhir apa, Bu? Kemudian menari, itu dikaitkan dari yang berolahraga itu tidak hanya harus misalnya bermain sepak bola, bukan hanya seperti itu, Pak, tetapi menari juga termasuk bagian dari itu, Pak. Ya. Dan untuk bisa menari dengan baik, Iya, Pak. orang harus Nggak harus menari dengan baik, yang penting kan tahu dia menari, Pak. ya oke lah. Untuk bisa menari, orang harus sehat ya. Iya, Pak. Karena untuk bisa melakukan gerakan-gerakan itu perlu fitness ya, artinya perlu kebugaran, dan salah satu faktor yang berpengaruh pada kebugaran itu adalah paru-paru yang sehat tentunya ya. Iya, Pak. Bagaimana mengatur nafas dan sebagainya itu dalam menari tentu itu diregulasi oleh paru-paru gitu ya. Iya, Pak. Jadi bagus Bu ya. Saya suka lihat Ibu mengkonstruksi pembelajaran dengan cara seperti itu. Jadi kelihatan kaitannya. Terima kasih. Jadi bukan ada istilah idiosinkratik ya. Idiosinkratik itu terpisah-pisah gitu ya. Kelihatan kok kayak dari satu bagian ke bagian lain itu tidak ada hubungannya. Ya seolah-olah dia berdiri sendiri-sendiri, padahal seharusnya dibangun dalam satu tema yang padu ya, yang terintegrasi. Iya. Dan saya kira Ibu melakukannya dengan baik. Terima kasih, Pak. Pak Lasundra mungkin akan menanyakan itu lebih lanjut nanti ya. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Ibu kan sudah ikuti dalam materi dan kegiatan-kegiatan di program PPG ini ya Bu ya? Iya, Pak. Nah itu sudah belajar enggak mengenai advanced material? Bu? Ada dapat istilah itu, advanced material? Kurang, Pak. Kurang? Belum, Pak. Saya yakin ada, tapi mungkin enggak dieksplorasi lebih dalam. Pak. Perlu itu Bu ya, jadi kalau Ibu belum tahu hari ini, coba cari tahu Bu ya. Baik, Pak. Ada di chat saya tuliskannya. Oh ya ini ada, kalau Ibu lihat di chat saya, ada istilah advanced material. Saya lupa apakah advance ini pakai akhiran D atau tidak ya. Cuma yang penting intinya itulah, ada kata advance dan ada kata material. Baik. Kemudian yang Ibu bina ini kan anak usia SD ya, anak usia SD dan tentu kita mengajar anak-anak seusia ini bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Nah, menurut Ibu, apakah itu tercantum di RPP atau tidak? Kalau tujuan pembelajaran itu dirumuskan menurut 3 hal utama yang selalu dicari dalam dunia pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ya. Kira-kira 3 hal ini ada tidak dalam RPP atau pembelajaran yang Ibu simulasikan tadi? Terbentuk atau tidak tiga-tiganya ini? Ada, Pak. Ya, oke. Coba misalnya pengetahuan apa yang terbentuk dari integrasi 3 hal yang tadi Ibu ajarkan? Kalau pengetahuan, Pak, mereka dapat mengetahui jenis-jenis penyakit dari sistem pernapasan, terus cara pencegahannya, Pak. Kalau di keterampilan, mereka tadi bisa dalam kerja kelompok itu saling bekerja sama. Seperti itu, Pak. Oke. Berikut dengan tapi apa kaitannya dengan tema tadi itu tentang kesehatan? Kaitan dengan tema, Pak. Ya, kan kaitan dengan apa tadi yang menjadi tujuan utama pembelajaran Ibu, udara bersih bagi kesehatan, itu kan? Iya, Pak. Kan itu yang Ibu angkat sebagai judulnya ya, udara bersih bagi kesehatan. Nah, itu Iya. kalau keterampilan apa kira-kira yang bisa
tumbuh dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan yang ada kaitannya dengan udara bersih bagi kesehatan? Keterampilan untuk saya rasa untuk menjaga diri, Pak, supaya mencegah dari penyakit itu, Pak. Itu saya rasa, Pak. Oke. Kemudian kalau sikap apa, Bu? Kalau sikap, mereka dapat bekerja sama, Pak, dengan teman-teman yang lain. Apa lagi selain itu? Yang ada kaitannya dengan udara bersih bagi kesehatan. Jadi gini Bu ya, walaupun Ibu tidak nyatakan itu secara eksplisit ya, tidaknya Ibu nyatakan secara tertulis dalam RPP. Iya, Pak. Setidak-tidaknya itu ada dalam benak Ibu ya, sebagai guru, sebagai pendidik, bahwa yang saya lakukan ini ada 3 tujuan besarnya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Iya, Pak. Ya. Jadi saya sebenarnya mengajak Ibu berkonsep tentang itu ya, berteori tentang itu, kira-kira seperti apa pengetahuannya, seperti apa teorinya, keterampilannya, dan seperti apa sikapnya. Nah, dan selalu mengacu ke judul tadi itu ya. Nah, kebetulan judul Ibu ini kan udara bersih bagi kesehatan. Iya, Pak. Selanjutnya Bu, dari yang sudah Ibu lakukan, bagian mana yang mencerminkan implementasi dari HOTS? Itu dari LKPD, Pak. Misalnya menganalisis, mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran itu, Pak. Termut, Pak. Pak, termut. Oh ya, termute karena di sini ada suara dari masjid, jadi saya harus pakai headset ya. Ya, oke ya. Ya, jadi saya ulangi pertanyaan saya Bu ya. Di RPP Ibu yang bagian mana yang memperlihatkan bahwa Ibu ada fokus pada HOTS? Iya, Pak. Menganalisis anak-anak, disuruh menganalisis mana dia cara-cara yang baik untuk mencegah penyakit, seperti itu, Pak. Ya. Cuma tadi saya lihat dalam simulasinya, Ibu mungkin karena terburu-buru ya dan juga tidak berhadapan dengan siswa betulan ya, ada kecenderungan saya lihat Ibu melakukan spoon feeding ya, kalau kita istilah dalam bahasa Inggris, spoon feeding itu. Spoon feeding itu artinya menyuapi. Ya, jadi Ibu bertanya, namun kemudian Ibu sendiri menjawab. Kalau saya tidak salah ingat ya, atau ada beberapa hal yang Ibu jelaskan, ingin jelaskan, tapi langsung Ibu berikan definisinya. Saya terbiasa mengajar dengan cara terbalik. Ya, jadi ketika saya melihat guru mengajar, saya kadang-kadang berharap guru itu melakukan cara saya gitu ya. Mungkin kalau saya akan dan Ibu saya kira Ibu tahu ya saya maksud. Saya tidak langsung berikan jawabannya. Jadi pasti ada proses interaksi, ada interaksi dengan banyak bertanya sebelum akhirnya saya memperoleh jawabannya. Jadi saya memberikan pertanyaan yang mengarahkan gitu ya, leading questions artinya ya. Jadi kita arahkan supaya kita memperoleh jawaban yang kita cari. Tapi yang Ibu lakukan saya mengerti ya, bukan salah, cuma mungkin karena Ibu tidak berhadapan dengan siswa betulan. Jadi atmosfernya tidak terbentuk dan
saya yakin kalau Ibu mengajar di kelas yang kebetulan, Ibu akan melakukan itu juga ya, karena pada umumnya guru melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi dan memang kalau kita ada perhatian pada hoax, kan sebaiknya apa yang kita tanyakan itu Siswa. dijawab dulu oleh siswa, baru kemudian kita konfirmasi. Iya. Iya kan? Ya. Oke, berikutnya Bu, ada yang disebut TPACK. Ibu pernah dengar istilah itu, TPACK atau TPEC? Oh, pernah Pak. Pernah, tapi Dalam dalam program ini, PPG ini Ibu dapat materi tentang itu atau tidak? dapat Pak. TPACK. Iya, Pak. Dapat ya? Iya, Pak. Nah, itu kalau dalam pelajaran yang Ibu lakukan, itu di mana letaknya TPACK itu? Ada di mana? Dalam evaluasi, Pak. Dalam evaluasi, Iya. apa yang Ibu buat di situ sehingga itu bisa diklaim sebagai penerapan TPACK? Dalam apa, Pak? Itu teknologi kan, Pak? Itu Iya, betul. dalam Teknologi ya. pemakaian apa, Pak? Media pembelajaran. Nah, Ibu di evaluasi Jadi, itu menggunakan apa, Bu? Yang berkaitan dengan teknologi. karena dia kelas tinggi, kadang saya memakai Classroom, Pak, untuk mengirimkan. Google Classroom. Iya, Tidak, Pak. tidak. Yang Ibu buat RPP-nya ini yang saya maksud. RPP-nya ini Yang lembar, sekarang Pak, ini. lembaran. Oh, hanya lembaran. Iya, Pak. Tidak ada Google Classroom. Enggak, tidak, Pak. Ya, berarti TPACK-nya ada atau tidak, Bu? Kalau di situ tidak ada, Pak. Ya, Yang ada di PTT, Pak. PPT. Iya. Ada Ibu pakai PPT dalam pembelajarannya, saya lihat dari Iya, awal Pak. ya. Iya. Ya, berarti itu yang Ibu maksud ya, yang pembelajaran itu yang menggunakan teknologi PPT kan. Iya. Selain PPT apa lagi yang Ibu gunakan yang mungkin tersembunyi? Saya belum sempat cermati terlalu mendalam di RPP Ibu. Kalau di dalam RPP saya buat ada video pembelajaran, Pak. Ada video ya, ya Iya. itu bagus. Ya. Ya, kenapa larinya ke evaluasi yang pakai kertas? Ya, oke. Sekiranya Ibu diberi kesempatan berikutnya, diberi kesempatan kedua untuk membuat RPP ini atau pembelajaran yang sudah Ibu simulasikan ini lebih baik lagi, apa yang akan Ibu lakukan? Apa yang akan Ibu tambahkan? Apa yang akan Ibu ubah supaya menjadi lebih baik dari yang sudah ada? Mungkin seperti yang tadi saya bilang, Pak, itu agar siswa nampak lebih aktif, saya buat di LKPD-nya di Classroom, Pak. Baru. Oh, LKPD-nya di Google Classroom. Iya, Pak. Kenapa harus Google Classroom? Supaya anak-anak juga memahami cara menggunakan teknologi. Iya, Pak, teknologi. Oke. Ada lagi? Saya rasa itu saja dulu, Pak. Karena ini kan nanti jadi PPL kan? Iya, Pak. Nah, nanti Ibu bisa pertimbangkan yang kita barusan diskusikan ini. Siapa tahu Ibu ingin menambahkan sesuatu. Iya, Pak. Oke? Baik, Pak. Ya. Omong-omong ini Ibu ada marganya? Adanya, Pak. Apa? Orang tua tidak Apanya dikasih marganya? banyak. Si Mamora, Pak. Oh, si Mamora. Iya, Pak. Oh, itu marga orang Sidikalang memang, Pak ya? Bu, ya? Iya, Pak. Marga Buru Batak, Pak. Ya. Oke. Ya, saya kebetulan punya ipar Batak juga ya. Batak
saya lupa famnya itu. Ya, baik Ibu, saya kira cukup dari saya. Dilanjutkan oleh Pak Lasundra. Baik, Selamat, terima kasih, selamat Pak. Bu. Ya, Terima sukses kasih ya, ya. Pak, buat Kasih. saran-sarannya. Iya, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Heril, Ibu Jenny. Ya, Pak. Ibu Jenny, ini saya suka lihat smiling face, selalu senyum-senyum ya. Ya, Bagus. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Eh, Ibu Jenny, ini pengembangan rencana aksinya itu berangkat dari masalah apa? Masalah hasil pembelajaran siswa yang belum memahami materi, Pak. Oh, jadi rendahnya pemahaman siswa tentang materi Iya, ajar. Iya, Pak. Solusi Solusi. bagaimana kemudian Ibu melakukan analisis alternatif solusi sampai kepada solusi yang Ibu pilih? Saya membuat pengolahan data dan kajian literatur, Pak. Oke. Baru saya pilihlah yang menurut saya yang bagus dan menurut wawancara dengan guru dan kepala sekolah, model yang saya gunakan model example non example, Pak. Model example dan non example. Iya, Pak. Oke. Non example. Model example dan non example. Baik. Bisakah Ibu menunjukkan pada komponen atau bagian mana di RPP Ibu itu langkah-langkah tentang penerapan model example dan non-example itu bisa kelihatan Bisa, Pak. dalam upaya mengatasi masalah rendahnya pemahaman peserta didik tentang materi ajar ya? Iya, Pak. Oke, boleh dibantu ya, silakan. Saya screen RPP-nya ya, Pak. Iya, boleh. Ini jelas tahapannya, Pak. Ini tahap yang pertama menyampaikan gambar. Tahap Oke. kedua presentasi gambar. Tahap ketiga siswa menyimak gambar. Tahap keempat membuat grup belajar. Tahap kelima presentasi siswa dan tahap keenam evaluasi serta kesimpulan, Pak. Oke. Oke. Ya, oh jadi ada 7 langkahnya ya. Iya, Pak. Coba ke atas lagi dulu, dilihat lagi. Sebenarnya apa yang secara teori dari hasil kajian teori yang Ibu lakukan, apa sebenarnya yang dimaksud atau hakikat dari model example dan non-example itu? Itu model yang menggunakan media gambar dalam pembelajaran, Pak. Menggunakan media gambar dalam pembelajaran. Iya, Pak. Terus bagaimana gambar itu kemudian mengarahkan kita untuk menyajikan contoh dan bukan contoh. Karena example itu kan contoh, non-example bukan contoh. Seperti apa itu anunya? Seperti yang tadi, Pak, itu gambar mengenai sistem pernapasan itu, Pak. Iya. Itu ditunjukkan, Pak, seperti itu, Pak. Ditunjukkan. Dan kita menjelaskan, Pak. Ya, jadi dengan gambar tadi anak-anak, apa saja yang anak-anak peroleh dari gambar tadi? Informasi tentang organ pernapasan tadi ya. Iya, Pak. Terus, apakah fungsi-fungsi dari organ pernapasan itu juga terlihat dari gambar itu? Kalau fungsinya tidak terlihat, Pak. Tidak, Cuman berarti bagian-bagiannya terlihat, Pak. bagian-bagiannya terlihat. Jadi Iya, bagian-bagian tentang organ pernapasan terlihat di gambar. Iya. Berarti ada di itu example. Yang non-example-nya tadi, itu misalnya fungsi dari organ. Dari mana siswa kemudian akan tahu tentang fungsi-fungsi dari organ-organ pernapasan tadi? Menurut dari presentasi yang saya berikan, Pak. Dari presentasinya. Iya, Pak. Oh iya, berarti tepat yang disampaikan tadi Pak Hairil ya.
bahwa Ibu lebih banyak menyuapi mereka. Ibu yang menjelaskan fungsinya ya, fungsi betul ya? Iya, Pak. Oke, ya baik. Jadi ibu catat ya supaya nanti lain kali itu dikurangi Iya, ya. Pak, ya. Jangan terlalu banyak menyuapi. Kalau anak-anak terlalu banyak disuapi, pikirannya kurang berkembang. Ya, Baik. mereka harus dituntun mencari informasi, dikasih membaca. Anak-anak, nah, ini ada link bacaan. Coba diklik, baca itu, baca kemudian coba temukan apa informasi penting ada di situ. Nah, nanti akhirnya, oh ini isinya Bu, gini gini gini. Nah, itu. Kalau ada yang kurang pas, Ibu nanti yang sampaikan. Ada ini yang tidak terlupa ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, baik. Bisa ke atas sedikit memperlihatkan tujuannya. Di tujuan Ibu kalau tidak setia. Oke, jangan terlalu bawah. Stop. Iya, Pak. Ini ada tujuan keempat. Melalui diskusi kalau peserta didik dapat mempersiapkan model sederhana organ pernapasan manusia dengan benar, baru dilanjutkan nomor 5, siswa mampu mengembangkan model sederhana organ pernapasan, dan 6, siswa membuat model sederhana organ pernapasan. Bisa Ibu bantu di bagian mana, di langkah keberapa tujuan ini tercapai? Di langkah pembelajaran Ibu yang tadi itu dengan menggunakan model example dan non example, di Iya, Pak. tahap keberapa itu akan tercapai? Mereka di dalam grup, Pak. Di Ya, dalam grup. grup. Setelah Oke. itu mereka sama-sama sosialisasikan mengenai apa tadi, Pak, sistem pernapasan itu, terus mereka presentasi, Pak, hasil dari apa yang mereka bicarakan, Pak. Boleh ke atas dulu sedikit Bu dilihat. Ya, oke. Saya ingin masih diskusi dengan Ibu mengenai langkah keempat itu membuat grup belajar. Jadi di sini berjudul penyakit pada sistem pernapasan. Kegiatan membaca dapat dilakukan dengan setengah cara. Cara pertama, guru memberikan waktu 5 menit, siswa diminta membaca dalam hati. Cara kedua, menunjuk satu siswa membacakan. Cara ketiga, secara bergantian dan bersambung oleh siswa. Apakah ketiga cara ini Ibu lakukan? Dipilih salah satu, Pak. Dipilih salah satu. Iya, Pak. Dipilih salah satu. Iya. Oke. Nah, yang ditulis di sini adalah yang Ibu lakukan, yang Ibu akan lakukan. Bukan memberikan pilihan di sini ya. Oh, iya, Kan Pak. ini kan langkahnya Ibu. Iya, Ke Pak. bawah lagi. Ke bawah lagi. Pada kegiatan ayo menulis pada buku. Stop ya. Siswa lalu menuliskan jawabannya pada kolom yang disediakan. Siswa mengamati contoh dan diberi kesempatan untuk guru menjelaskan pertanyaan siswa dan merespon. Siswa mempersiapkan bagan atau petek. Nah, kembali ke tujuan yang tadi Ibu sudah rumuskan. Tujuan apa? Tujuan 4, 5, dan 6. Iya, Pak. Di tujuan keempat itu mempersiapkan model. Kemudian tujuan kelima, peserta didik mampu mengembangkan model sederhana organ sistem pernapasan. Dan tujuan keenam adalah siswa membuat model organ model sederhana organ pernapasan. Yang mana yang Ibu maksud itu? Tidak ada di sini kelihatan? Kalau menurut buku bacaan kan, Pak, itu bagian sistem pernapasan itu telah tugas dibikin, Pak. Tugas yang Ya. kemarin di Tugas yang mana? pembelajaran sebelumnya di situ guru telah mengatakan tugasnya untuk membuat bagian sistem pernapasan, Pak. Di hari yang sekarang, hari ini mereka cukup mempresentasikan seperti itu, Pak, kalau di dalam buku materinya. Coba ke atas lagi, melihat lagi tujuannya kembali Ibu.
Iya. Oke, stop. Ini tujuan ada berapa ini? Ada lebih 10. Ibu tulis 18 tujuan ini, tujuan pembelajaran ini. Apakah tujuan pembelajaran ini yang akan dicapai pada pertemuan yang Ibu lakukan? Atau sebagian dari tujuan pembelajaran ini sudah tercapai pada pertemuan sebelumnya? Sebagian telah tercapai sebelumnya, Pak. Eh, bagaimana pemahaman Ibu tentang penulisan tujuan pembelajaran di RPP? Apakah kalau tujuan itu sudah dicapai, tujuan itu ditulis kembali pada RPP yang akan kita gunakan dalam pembelajaran? Menurut saya tujuan itu yang berasal dari yang bagian dari indikator, Pak. Cocok. Ya, benar. Jadi tujuan pembelajaran itu dipindahkan dari indikator pencapaian kompetensi. Benar. Iya, Pak. Apakah Ibu berbeda pendapat atau setuju dengan saya? Kalau saya yang saya pahami, tujuan pembelajaran yang kita tuangkan di RPP itu adalah tujuan yang akan dicapai, bukan tujuan yang telah dicapai. Yang akan dicapai menurut Apa saya, Ibu Pak. setuju dengan saya? Iya, Pak, setuju, Pak. Nah, sekarang saya pertegas kembali, apakah seperti tadi tujuan keempat, 5, dan 6 itu sudah dicapai atau belum? Menurut saya sudah tercapai, Pak. Kalau sudah tercapai, ngapain ditulis lagi di sini? Tapi Kalau sudah dicapai, mengapain lagi Bu Jenny tulis di sini? Padahal tujuan itu ditulis sebagai target supaya kita bisa mengevaluasi pembelajaran kita setelah selesai, apakah tujuan ini sudah tercapai atau belum. kalau menurut saya hari ini yang tercapai, Kak, Pak. Karena Oh, kan mereka kan hanya berarti belum dicapai pada pembelajaran sebelumnya kan? belum, Pak. Pada pembelajaran hari ini. Iya, Pak. Oke, baik. Berarti memang Ibu harus tulis. Sekarang ini saya harus tanya lebih dalam Ibu karena Ibu di sini mengatakan ada sintaksnya model sederhana organ pernapasan manusia dengan benar. Iya, Pak. Nah, ini sebagai tujuan pembelajaran, Ibu menyatakan bahwa di nomor 6, siswa mampu membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Di pikiran Ibu, seperti apa model sederhana dari organ pernapasan manusia yang harus dibuat oleh peserta didik? Cuman bagian-bagiannya saja, Pak. Digambarkan, Pak, mana bagian hidung, mana bagian tenggorokan, seperti itu, Pak. Jadi maksudnya membuat model sederhana, maksudnya menggambar. Iya, Pak. Menggambar, beda ya. Jadi kalau mungkin penggunaan kata ini yang agak mengecoh. Jadi rupanya yang Ibu maksud adalah menggambar model organ pernapasan manusia. Iya, Pak. Kalau dengan sintaks dibandingkan lain, berarti model yang Ibu maksud apa yang bergambar itu dalam bentuk peta pikir ya. Iya, Pak. Itu yang harusnya jadi ini kalimat-kalimat yang Ibu buat ini membingungkan. Iya, Pak, nanti diperbaiki, Pak. Iya, supaya sejalan dengan langkah-langkahnya Ibu Jenny ya. Langkahnya tadi mengajarnya bagus, tapi ketika kita sinkronkan dengan langkah-langkah dengan tujuannya apa namanya? Kabur-kabur. Iya, Pak. Tidak Iya. nyambung-nyambung ini ya gitu. Iya, Pak. Oke. Yang berikutnya Ibu Jenny ya. Apakah Ibu Jenny membuat lembar kerja peserta didik LKPD? Iya, Pak, membuat, Pak. Boleh ditunjukkan yang mana LKPD-nya?
Ada berapa LKPD dan yang mana? Silakan. Yang ini soalnya, Pak. Ini soalnya. Iya, Pak. Yang ini Apakah itu yang Ibu maksud LKPD? iya, Pak. Oke. Ibu, apa yang Ibu pahami tentang LKPD dengan lembar penilaian atau lembar evaluasi? Sama atau berbeda? Lembar penilaian beda dengan lembar evaluasi, Pak. Evaluasi itu berisi mengenai soal-soal yang akan dikerjakan peserta didik, Pak. Bagus. Kalau penilaiannya berarti rubriknya ya? Iya, Pak. Baik, bagus. Nah, pertanyaannya beda atau sama antara lembar evaluasi dengan LKPD? Sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Iya, Pak. Oke. Nah, berarti pemahaman Ibu ini yang harus diluruskan karena memang terlihat di sini Ibu tidak punya LKPD. Yang Ibu tampilkan sebagai LKPD adalah lembar evaluasi, bukan lembar kerja peserta didik. Iya, iya, Pak. Di mana bedanya? Lembar kerja peserta didik itu adalah lembar kerja yang membelajarkan peserta didik. Lembar kerja itu berisi latihan-latihan, ya, berisi latihan-latihan yang harus dilakukan oleh peserta didik supaya mereka nanti pada akhirnya mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah rancang. Iya, Pak. Kalau lembar evaluasi itu nanti diberikan di akhir kegiatan menjelang kita selesai. Oh, Lembar evaluasi tujuannya menguji peserta didik. Apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dikuasai, apa yang belum. Dan itu yang kita ambil nilainya. oh, iya, Pak. Itu lembar evaluasi. Kalau lembar kerja peserta didik, itu tidak diambil nilainya. Fokusnya adalah memberikan memberikan latihan-latihan kepada peserta didik. Dan setelah mengerjakan latihan-latihan itu, maka pengetahuan dan keterampilan yang kita tuangkan di tujuan pembelajaran itu nanti akan tercapai. Iya, Pak. Bagaimana tingkat pencapaiannya, bagaimana tingkat pencapaian pengetahuan dan keterampilannya, itu nanti diuji dengan lembar evaluasi. Iya, Pak, ya. Dipahami, Bu Jenny? Iya, Pak, ya. Nah, apakah Ibu setuju bahwa Ibu tidak ada lembar kerja peserta didiknya? Iya, Pak, setuju. Oke ya, jadi nah, jadi Ibu tolong mencatat hal-hal yang ini ya supaya Ibu nanti bisa memperbaiki Ya, Pak. apa namanya perangkat Ibu atau rencana aksi yang Ibu sudah buat, yang mana yang kurangnya diperbaiki supaya nanti Ibu ketika masuk ke tahapan PPL itu Ibu bisa memaksimalkan lagi lebih bagus ya. Baik, Pak. Nah, termasuk tadi saran dari Pak Haril Ya, Pak. Ya, saya kira itu hal sederhana. Secara umum kalau saya lihat tadi Ibu mengajar, saya suka caranya Ibu mengajar. Terima kasih, Pak. Saya suka caranya, cuma ada beberapa hal yang harus dikurangi. Tadi itu seperti jangan terlalu menyuapi, kemudian langkah-langkahnya tadi harus lebih dicermati, diperbaiki ya. Perumusan tujuannya harus lebih dilakukan dengan baik. Ya, tadi beberapa kata kerja yang digunakan, kata kerja operasional, ada yang kurang pas, seperti kata membuat tadi ini rupanya yang Ibu masuk membuat model itu adalah membuat gambar dalam bentuk peta pikir ya. Nah, Iya, itu Pak. supaya di ini. Kemudian apalagi tadi LKPD. LKPD-nya memang tidak ada sama sekali ya. Jadi Ya, Ibu Pak. silakan ini. Saya kira ini cukup
untuk sesi Ibu. Apakah ada, sebelum kita berakhir, apakah ada hal yang Ibu Jenny perlu klarifikasi ke saya dan atau ke Pak Hairil? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik. Perbaiki dulu, Pak. Iya, baik. Kalau tidak ada, Ibu Jenny bisa stop recording dan setelah selesai Ibu boleh keluar dari room ini.